Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulita Riawandani. Saya angkatan 2018 NIM 244 dari kelas Basis Data 4E. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar saya yang bertema manajemen penyewaan mobil. Jadi saya di sini membuat ER diagram dari manajemen penyewaan mobil. Yang pertama, saya harus menentukan entitas. Di sini saya memiliki 5 entitas, yaitu entitas transaksi, rental, mobil, penyewa, dan karyawan. Kenapa saya memilih 5 entitas ini? Karena satu, pada suatu manajemen penyewaan mobil harus ada rental. Rental di sini berperan sebagai tempat penampung. Kemudian ada entitas mobil, yaitu objek yang akan disewa. Kemudian ada entitas penyewa yang akan menyewa si mobil tadi. Kemudian ada entitas karyawan. Di sini berperan penghubung antara entitas penyewa yang ingin menyewa mobil dan entitas mobil yang akan disewa oleh penyewa. Selanjutnya ada entitas transaksi. Di sini berisi mengenai total transaksi yang harus dibayarkan, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Kemudian yang kedua ada relationship antar entitas. Jadi, suatu entitas tadi dapat terhubung jika dia memiliki relationship. Seperti ini. Entitas rental dan entitas karyawan dapat saling terhubung karena mereka memiliki entitas atau memiliki relationship bekerja. Dan entitas rental dan mobil juga memiliki relationship mempunyai. Begitu pula dengan entitas karyawan dan transaksi memiliki relationship mengatur, entitas transaksi dan mobil memiliki relationship menyewa, dan entitas penyewa serta transaksi memiliki relationship melakukan. Selanjutnya, cardinality ratio. Cardinality ratio yaitu kardinalitas yang menentukan hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Seperti contohnya, entitas rental memiliki berhubungan dengan entitas karyawan, yaitu melalui relationship bekerja dengan kardinalitas one to many. Jadi, entitas rental dapat mempekerjakan minimal satu karyawan dan maksimal banyak karyawan. Begitu pula dengan karyawan. Satu karyawan dapat bekerja pada minimal satu rental dan maksimal hanya satu rental. Jadi hanya bisa satu rental. Jadi one and only. Begitu pula dengan rental dan mobil. Satu rental dapat mempunyai minimal satu mobil dan maksimal banyak mobil. Begitu pula dengan satu mobil dapat dipunyai oleh satu dan hanya satu rental. Satu karyawan dapat mengatur minimal satu transaksi dan maksimal banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dapat mengatur atau hanya dapat diatur oleh satu karyawan. Begitu pula dengan transaksi dan mobil. Satu transaksi dapat menyewa minimal satu mobil dan maksimal hanya satu mobil. Tapi satu mobil dapat disewa melalui minimal satu transaksi dan maksimal banyak transaksi. Begitu pula dengan penyewa dan transaksi. Satu penyewa dapat melakukan minimal satu transaksi dan maksimal banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu dan hanya satu penyewa. Selanjutnya ada ER diagram yang saya buat. Seperti tadi ada 5 entitas. Entitas pertama ada entitas karyawan dengan 4 atribut dan 1 primary key yaitu ID karyawan. Selanjutnya ada entitas rental, di sini memiliki 4 atribut juga dengan 1 primary key yaitu ID rental. Selanjutnya ada transaksi. Dalam transaksi ini memiliki 5 atribut dan 2 atribut primary key yaitu ID transaksi dan ID mobil. Kemudian ada tanggal sewa dan tanggal kembali. Tanggal sewa ini mencatat tanggal berapa si mobil tersebut disewa, dan tanggal kembali tanggal berapa si mobil tersebut dikembalikan. Kemudian ada total transaksi total yang harus dibayarkan. Kemudian ada entitas penyewa memiliki 4 atribut juga dengan 1 primary key yaitu ID penyewa. Dan selanjutnya ada entitas mobil dengan 3 atribut, 1 primary key yaitu ID mobil, ada merek mobil dan tarif. Tarif nanti digunakan untuk menotal transaksi. Kemudian di dalam entitas mobil terdapat 3 subtype yaitu subtype MPV, sedan, dan SUV. 3 entitas ini merupakan jenis dari mobil. Primary key tadi yaitu kode yang unik. Jadi jika dia bersifat primary key, jadi setiap ID yang mereka punya itu berbeda-beda dari satu sama lain. Jadi tidak ada yang sama seperti itu. Selanjutnya ada physical model dari ERD yang saya buat tadi. Di sini
Entitas karyawan tadi, seperti yang kita tahu, entitas karyawan memiliki satu primary key dan di sini bertambah memiliki foreign key satu, yaitu dari entitas rental yang dari atribut ID rental, yaitu ini ID rental di sini dari entitas rental yang saling berhubungan dengan entitas karyawan tadi akan menjadi foreign key bagi si entitas karyawan. Itu pula dengan transaksi, penyewa, dan mobil. Seperti ini, transaksi memiliki empat atribut foreign key yang baru, yaitu ID penyewa, ID karyawan, dan 2 ID mobil. Kemudian ada penyewa, di sini tidak ada foreign key-nya. Kemudian mobil memiliki primary key yaitu 1 ID mobil tadi dan juga tertambah foreign key dari ID rental. Kemudian di dalam subtype-nya juga bertambah primary key dari si mobil jadi entitasnya sendiri dan foreign key dari entitasnya sendiri. Entitas ini ID mobil. Seperti itu ketiganya sama. Kemudian selanjutnya ada modeling historical data. Modeling historical data ini kardinalitas antara transaksi dalam mobil tadi yang awalnya one to many to one berubah menjadi many to many. Kenapa? Agar si transaksi dapat melakukan agar satu transaksi dapat melakukan dapat menyewa minimal satu mobil dan maksimal banyak mobil, dan begitu pula dengan mobil dapat disewa melalui satu transaksi minimal dan maksimal banyak transaksi. Ini dapat diakali dengan membuat intersection entity, yaitu di sini kita menambahkan entitas baru yaitu rental history. Rental history ini terdapat tanggal sewa dan tanggal kembali. Jadi satu misal seperti ini, jika ada satu mobil kita sewa sudah melakukan transaksi pada tanggal 5 dan kembali pada tanggal 6, maka transaksi yang lain yang akan melakukan penyewaan, akan melakukan transaksi untuk menyewa mobil tadi, mobil yang sama, tidak akan dapat melakukan pada tanggal yang sama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada modeling change time. Ini hampir sama atau bisa dibilang sama seperti historical data tadi. Ini tuh buat memungkinkan agar penyewa yang berbeda tidak dapat menyewa mobil yang sama pada waktu yang bersamaan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini bedanya saya hanya menambahkan entitas day. Dalam day ini terdapat tanggal sewa, weekend, dan weekday. Weekend dan weekday ini optionalitas. Jadi jika dia weekday, dia dapat memilih weekday, dapat menguasai weekend, dan sebaliknya. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada modeling change price. Dia sama, bedanya di sini price, yang tadi time. Jadi di sini tuh buat memudahkan atau suatu perusahaan tuh pasti perlu atau membutuhkan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan harga. Jadi di sini kita menambahkan entitas price, yaitu ini. Dalam entitas price terdapat tanggal sewa dan tanggal kembali dan juga price. Jadi kita dapat melihat kenaikan harga atau penurunan harga dari tanggal sewa dan tanggal kembali ini dan price-nya. Jadi misal semobil disewa nih, kan tanggal sewanya sama tanggal kembalinya ada nih, totalnya juga ada. Kita juga mencatatnya di dalam price. Jadi kita dapat melihatnya di sini pada tanggal sekian dan berapa harganya, dan begitu pula untuk tanggal-tanggal berikutnya. Jadi kita dapat melihat harga tersebut naik atau turun. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.